pagi anak-anak. Suaranya udah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Oke, ya hari ini cuaca sangat cerah sekali ya nak ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu Tria mau minta tolong sama salah satu murid Ibu untuk pimpin doa ya. Coba Rahmat pimpin doa. Yuk, pimpin doa terlebih dahulu yuk. Duduk siap. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rahmat. Ya, sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu ya. Kehadiran kalian. Yang pertama Jati hadir. Hadir ya. Ada Bu, hadir. Ya. Oke, Husnul hadir. Hadir Ibu. Oke ya. Nah, hadir semua ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap diri kita semua, sekarang Ibu akan tampilkan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sebentar ya. Yuk kita nyanyi bersama ya semuanya. Udah Pancasila, akulah pendukung Pancasila makmur sentosa di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, nah di pertemuan sebelumnya Ibu Tria sudah bahas tentang wujud benda. Oke, tentang wujud benda. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan wujud benda apa aja sih yang macam-macam dari wujud benda? Selain benda padat, ada benda apa lagi? Benda cair. Oke, ada padat, cair, Ada benda gas. Oke, ya. Nah, sekarang Ibu Tria sedang pegang benda. Nah, benda apa sih ini? Ada yang bisa tahu Ibu pegang benda apa? Spidol Bu, spidol. Benda padat Bu. Oke, nah ini termasuk ke dalam lilin ya. Lilin itu Lilin Bu ya? dalam benda padat. Nah, tetapi jika dinyalakan, apakah dia akan tetap menjadi benda padat atau akan berubah? Ayo. Oh, berubah Bu ya? Berubah Bu. Berubah menjadi cair Bu. Ini itu akan panas. habis ya. Jadi dia akan berubah wujudnya menjadi wujud benda cair. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tema subtema 3, Ibu mau minta yuk bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui menyimak video, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda menjadi cair dengan tepat. Oke, selanjutnya coba dibacakan yuk tujuan pembelajarannya, dibacakan oleh Husnul yuk. Coba yang nomor 2 nak. Oke. Yang kedua ya Bu. Iya, yang kedua. Peserta didik bersama guru dapat menguraikan perubahan wujud benda mencair dengan tepat.
Oke, yang ketiga, melalui kegiatan percobaan bersama guru, peserta didik dapat menentukan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaannya dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga yuk, Jati, coba dibaca yuk Jati, yang nomor 3, yang nomor 4, sorry. Baik, Bu. Nomor Nomor 4, 4 ya, Bu. Ya. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat membuat laporan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan dengan benar. Oke, yang kelima, dengan menyimak video, peserta didik bersama guru dapat mengidentifikasi satuan berat baku dengan tepat. Setelah itu, peserta didik dapat memecahkan masalah berkaitan dengan konvensi satuan berat dengan tepat. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat dengan benar. Oke, ya, kan tadi Ibu Tria juga sudah bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok pertama itu yaitu ada Jati, Nurhalifah, Husnul, Fani, dan Priska. Sedangkan untuk yang kelompok kedua yaitu Bayu, Rahmat, Nahla, Nur Atika, dan Siti Anissa. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Oke, nah di sini ada materi pembelajaran perubahan wujud benda. Oke, siapa yang mau membacakan di paragraf pertama? Ayo, yang bersedia bantu Ibu Tria bacakan siapa? Ayo, tunjuk tangannya. Aku. Oke, boleh nak. Yuk, dibacakan yuk. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Sudah, Bu. Oke, ya. Yang selanjutnya, yuk paragraf keduanya. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Saya, Bu. Siapa? Saya. Oke, boleh. Yuk, lanjut dibacakan. Yuk. Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Sudah, Bu? Oke, terima kasih anak-anak pintar, anak-anak hebat. Ya, jadi mencair adalah perubahan wujud benda dari proses padat menjadi cair karena pengaruh panas. Nah, coba ya, sekarang Ibu Tria mau tanya. Oke. Informasi apa sih yang kalian temukan pada bacaan tadi? Ayo. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ada apa sih tadi? Tentang apa sih bacaan tadi? Tentang proses wujud benda apa? Ayo, Mencair, coba. wujud, Bu. Oke, tentang perubahan wujud benda mencair. Cair. Oke, nah selain tadi, nah jadi ada juga contohnya, ada es batu berubah menjadi coklat yang diletakkan di tempat terbuka, itu nanti akan berubah wujudnya menjadi cair. Oke, sekarang Ibu minta ya anak-anak Ibu Tria ini menyaksikan videonya ya tentang perubahan wujud benda. Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mencair. Kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Ya, tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat.
Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, anak-anak, coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau juga melebur. Sekarang, ayo coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses untuk kita semua. Oke, nah ada pertanyaan tadi yang pertama itu mengenai sebentar ya Bu. Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mencair. Kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Ya, tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, anak-anak, coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau juga melebur. Sekarang, ayo coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses untuk kita semua. Tahukah kamu bahwa benda padat jika terkena panas akan mencair? Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, mari kita simak percobaan berikut ini. Alat dan bahan pada percobaan hari ini diantaranya 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, selanjutnya untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu es batu, yang kedua coklat, yang ketiga kapur, dan yang terakhir atau yang keempat, mentega atau juga bisa dengan margarin. Untuk langkah-langkah percobaan hari ini, yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Yang pertama, kita masukkan es batu. Yang kedua, kita masukkan coklat. Yang ketiga, kita masukkan margarin. Dan yang terakhir, kita masukkan kapur ke dalam gelas bekas. Ya, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya. Oke, anak-anak. Ya, tadi di video itu sudah dijelaskan ya tentang proses mencair, dan kita hari ini kita mau melakukan percobaan. Tadi Bu Tria sudah bagi kelompok ya, jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2.
Dan tadi juga kalian sudah mempersiapkan juga bahan-bahannya. Ya, di sini Putri udah siapkan ada es batu, ada margarin, serta ada coklat. Nah, ya, jadi masukkan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan ke dalam gelas kosong. Ya, ketika sudah kalian masukkan, kalian letakkan di tempat terbuka. Sekarang kita letakkan ya di tempat terbuka yang ada sinar mataharinya. Sudah diletakkan? Oke, ya kita tunggu beberapa menit. Ya, apa yang terjadi? Ya, apakah coklat ini akan tetap atau coklat ini menjadi cair karena dia meleleh, atau es batu ini akan tetap atau dia akan mencair, ya, dan margarin ini pun dia akan berubah atau tidak, ya. Nanti kita coba, ya. Kita letakkan dulu di ruangan terbuka selama 10 menit. Oke? Oke, sudah? Nah, setelah itu kalian bisa ambil kembali yang tadi kalian letakkan di luar, ya. Jadi gelas yang tadi kalian sudah isikan dengan coklat, es batu, sama margarin, itu kalian bisa ambil kembali apa yang terjadi, ya. Ibu Tria pun tadi sudah bagikan juga lembar kerjanya tentang hasil pengamatan kalian. Kalian bisa tuliskan ke dalam lembar kerja kalian ya tentang hasil pengamatan yang tadi kita lakukan. Oke, hasil pengamatannya apa? Ada yang udah selesai atau masih menulis? Masih menulis, Bu. Oke, Aku baik. bentar lagi selesai. Oke, siap. Oke, ya. Jadi kalian tuliskan hasil pengamatannya apa yang terjadi pada coklat, apa yang terjadi pada es batu, dan apa yang terjadi pada margarinnya, atau dia sudah berubah atau dia tetap ya. Oke. Ya, sekarang Ibu coba panggil ya dari kelompok 1. Sudah siap belum hasil pengamatannya? Sudah? Oke. Ya, Ibu coba minta kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang sudah siap. Nahla sudah siap? Siap, Bu. Oke, coba Nahla ceritakan gimana hasil pengamatan kamu dari percobaan kita tadi. Iya, jadi tadi saya sudah melakukan percobaan perubahan wujud benda. Hasil pengamatan saya yaitu keempat benda padat yang dimasukkan ke gelas berubah menjadi cair karena mengalami perubahan wujud benda, yaitu mencair. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan, semua benda dalam percobaan tersebut mengalami perubahan wujud benda, yaitu mencair. Oke, good job, Nah. Oke, terima kasih, Nahla. Yuk, kelompok 1 gimana Sama-sama, coba? Bu. Siapa? Ayo, kelompok 1 yang bisa mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya. Yuk, coba yuk. Jati, bisa? Ya, Bu. Ya, oke. Coba Jati, gimana pengamatan kamu dan kesimpulannya gimana dari percobaan kita tadi? Ayo. Coklat ya, Bu ya. Ya, boleh. Gimana? Ayo. Setelah coklat dipanaskan, akhirnya coklat itu meleleh, Bu. Oke, pinter sekali anak-anak hebat ini anak-anak Ibu Tria ya. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, ayo siapa yang masih ingat yel-yel kita, yel-yel kelas 3A? Ibu contohin nanti ikutin ya. Tahu lagu Ziggy Zaga nggak? Ayo, siapa yang bisa lagu Ziggy Zaga? Yel-yel kita ya, kita coba ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ziggy Zaga, Ziggy Guzaga, Ziggy Guzaga. Welcome to 3A. Yuk, sekarang ya coba yuk, semua yuk ikutin yuk. 1, 2, 3. Ziggy Zaga, Ziggy Zaga, Guzaga. welcome to 3A. Semangat belajarnya ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang Ibu Tria tanya, siapa yang sering bantuin Mami sama Papinya di rumah buat kue? Ayo. Siapa yang sering bantuin? Siapa? Ayo. Oke, ya. Nah, di dalam buat kue itu pasti ada bahan-bahannya dong. Contohnya misalnya
mamanya mau buat kue bolu, apa aja sih bahan-bahan yang ada di dalam kue bolu itu? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, ada apa? Terigu, Oke, ada apa nak? gula, Oke, ada gula. Selain ada gula, ada apa lagi ya? margarin, Ada margarin, ada tepung, Bu, ada telur. Oke ya. Nah, hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang satuan berat. Ya, pasti sering dong disuruh sama maminya untuk dimintain tolong untuk pergi ke warung untuk beli telur. Kalian pernah lihat nggak timbangan-timbangan yang ada di warung? Pernah dong? Bu. Timbangan telur. Ya, ada timbangan telur, Timbangannya timbangan duduk. terigu, timbangan beras. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat tersebut ya. Oke, selanjutnya next. Di sini Ibu Tria akan menjelaskan tentang satuan berat atau satuan baku dan tidak baku ya. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara resmi sehingga memiliki nilai yang ukurannya yang sama ya. Jadi seperti contoh kilogram, hektogram, gram itu termasuk ke dalam satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak resmi karena masih tradisional dan hanya berdasarkan kebiasaan saja. Jadi contohnya kalau satuan tidak baku itu misalnya setengah sendok makan atau 1 sendok makan itu kan tidak bisa diperhitungkan. Tapi kalau satuan bakunya contohnya seperti 1 kilogram gula, 2 kilogram gula itu termasuk ke dalam satuan baku. Nah, di sini perhatikan ya tangganya ya. Setiap turun 1 tingkat itu akan dikalikan dengan 10. Sedangkan kalau naik tingkat itu akan dibagi dengan 10. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu Tria akan tampilkan video tentang penjelasan dari satuan baku atau tidak baku tersebut. Kalian perhatikan ya. Satuan massa atau berat. Oke, sorry. Satuan massa atau berat yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Satuan berat tersebut dapat menggunakan tanggal konversi satuan berikut ini. Setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10. Dan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram atau ons sama dengan 1 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 1 gram. 1 desigram sama dengan 0,1 gram. 1 sentigram sama dengan 0,01 gram. 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Ya, jadi itu merupakan cara menghitung satuan berat. Oke, ya. Sekarang kalian perhatikan ya. Tadi Ibu Tria sudah bagikan lembar kerjanya. Sekarang kita lihat di lembar kerja ini ada gambar bolu, ya. Di dalam gambar bolu ini ada bahan-bahannya. Sekarang coba kalian perhatikan ya. Yang termasuk ke dalam satuan baku apa aja sih bahan-bahannya? Ayo, yang mana tadi? Nomor 1. Gram, Bu. Oke, gram. Ya, jadi ada gram, ada kilogram, itu termasuk ke dalam satuan baku. Sedangkan yang nomor 2 itu yang satuan tidak bakunya. Satuan tidak bakunya ini dikatakan seperti gambar ini, apa aja sih satuan tidak bakunya, Nak? Sendok makan, Bu. Oke. Sendok teh, Bu. Sendok teh, sendok makan itu termasuk ke dalam satuan tidak
baku. Nah, sekarang Ibu Tria minta ya, kalian kerjakan lembar kerjanya ya. Ibu Tria kasih waktu sekitar 10 menit bisa? Bisa, Bu. Nah, oke ya. Kita kerjakan ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kita akan bahas bersama ya. Setelah itu Ibu Tria bahas bersama ya. Coba sampai sejauh mana sih kalian memahami tentang pelajaran satuan berat ini? Oke ya, bisa dimulai yuk. Kalau yang tidak mengerti tanya ya Nak ya. Oke. Ibu Tria kasih waktu ya, 15 menit. Sudah siap, Bu. Oke. Oke, sudah? Sudah Ya, siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap. Oke, yang pertama itu ada Lani membutuhkan sirup untuk es buah. Berat satu botolnya itu 600 gram. Berapa gram botol sirupnya? Oke, di sini dikatakan ya, kita hitung bersama-sama ya. Jadi dia ada 3 botol. Ya, nomor 1 berarti 3 dikali berapa? Dikali dengan 600 gram, Bu. Ya, berarti kita tulis yo 600 gram. Berapa hasilnya 3 dikali 600 gram? Ayo. 1.800 gram. Ya. Oke, sekarang jawaban yang nomor 1. Oke, ya benar semua ya anak-anak Ibu Tria, pinter sekali ya. Sekarang yang nomor 2-nya. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangannya. Oke, berapa gram buah semua buah tersebut? Oke, yang pertama itu ada mangga. Mangga itu kita hitung di situ ada 20 kilogram. Ya, kita jumlah ya. Nah, yang kedua itu ada buah apel. Buah apel itu 35 kilogram. Berarti hasilnya berapa? 20 kilogram ditambah 35 kilogram, Nak? 55, Bu. 55 kilogram. Oke. Nah, sedangkan dia ada 2 pertanyaan ya. Yang B, kita lihat, kita bandingkan antara buah mangga dengan buah apel. Mana yang paling berat? Apel, Bu. Yang mana? Apel. Good job, pintar. Nah, sekarang yang nomor 3-nya. Nomor 3, Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir yang digunakan untuk memasak 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es 1 kg. Berapa kilogram gula pasir? Oke, pertama ada 5 kg. Ya, setelah itu dikurangi lagi 3 kg. Habis itu dikurangi lagi 1 kg. Berarti jumlahnya totalnya yang terakhir gula pasirnya sisanya yaitu 1 kg. Ya. Sedangkan untuk yang nomor 4, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Oke, berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Oke, siapa yang bisa? Mau maju ke depan yuk. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Jati jago, Bu. Jago ngitung, Bu, Jati. Oke, Pak Jati. Bu, Jati, Bu. Oke, siap. Oke, nomor 4. Ya, maju ke depan ya Jati ya. Oke. Ya. Ya, pintar. Hasilnya berapa? Jadi hasilnya 220 gram. Pintar Jati. Oke, karena Jati sudah berani maju, Ibu Tria beri reward ya. Ini untuk Jati ya. Oke. Asik. Aku juga mau, Bu. Masa Jati doang? Yang Saya lagi, Bu. Saya lagi. Yang mau, ayo. Yang nomor 5. Ayo. Saya lagi, Bu. Aku, Bu, aku. Saya, Bu. Saya mau, Bu. Nomor 5. Berapa? Ayo Nahla, ayo. 6 dikali 250 gram hasilnya tadi berapa Nahla? Ayo.
Yang mau jawab Husnul, Bu. Husnul pengen dapat hadiah. Oke, sorry, maaf ya. Ayo, Husnul berapa, Nak? Kita ketukar mulu Ibu Nak. Nomor 5 jawabannya 1.500 gram bukan Bu? Iya benar, pinter sekali anak ibu, good job. Oke, nah karena Husnul sudah berani juga. Nah ini untuk Husnul ya, reward dari Ibu Tria. Oke, semangat selalu belajarnya ya Nak. Selamat Husnul, kamu hebat. Oke, pinter ya. Nah sekarang tadi kan Ibu Tria sudah berikan contohnya. Ya, nah sekarang Ibu Tria mau minta kalian mengerjakan evaluasinya ya. Oke, tunggu sebentar ya, Ibu siapkan dulu. Nah ini kerjakan evaluasinya. Ada 10 soal ya. Ya, coba kerjakan ya. Tidak boleh nyontek ya. Kalau yang nggak bisa tanya. Ibu Tria kasih waktu 10 menit bisa? Bisa. Oke, bisa. Ini anak-anak cerdas. Oke, anak-anak hebat. Ya, yuk coba dikerjakan. Ibu Tria kasih waktu 10 menit. Oke? Ya. Oke, sudah selesai semua? Oke. Sudah, Bu. Ya, coba dibantu. Ya, dibantu. Sudah selesai. Fotonya dari teman-temannya. Ayo, Nak, dibantu, Nak. Ayo. Oke, ya, kasih ke Ibu sini, Nak. Oke, ya, terima kasih ya, Nak. Oke, ya. Sekarang evaluasinya kalian sudah kerjakan. Nah, sekarang Ibu Tria mau tanya. Tadi kita belajar apa aja sih? Hari ini kita belajar apa aja sih? Ayo, yang pertama apa tadi? Kita udah melakukan apa? Percobaan perubahan wujud benda cair. Mencair. Nah, setelah itu kita belajar Bu satuan berat serta cara menghitung dari satuan berat. Oke ya. Besok Ibu Tria harap kalian masuk semua ya, jaga kesehatan karena cuaca juga kadang panas, kadang hujan ya. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan. Besok kita kembali lagi dengan materi selanjutnya. Kita akhiri semua dengan doa. Sekarang Ibu Tria minta pimpin satu anak Ibu Tria untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia yuk? Coba. Rahmat, Bu. Rahmat sering ke masjid. Oke, Rahmat, ayo Nak. Coba pimpin doa yuk. Baik, Bu. Oke. Ya, duduk siap. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahmat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, terima kasih. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sama-sama. Pagi, Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bu Tria, izin menanggapi ya. Iya. Secara keseluruhannya udah bagus menurut saya. Udah secara sintaknya pun udah, tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian sintaksnya juga udah berjalan sebagaimana mestinya. Itu aja udah bagus lah secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Satu lagi yang menanggapi tadi yang berarti Bu Fani ya. Iya Pak, tanggapan saya Bu Tria sudah menyenangkan dalam menyampaikan pembelajaran. Terus seperti yang Pak Bayu bilang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan sepertinya sintak-sintaknya juga sudah dijalankan. Gitu. Good job Bu Tria. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama. Cukup ya Bu Tria, saya stop ya.